Apa kabar? Kembali lagi kepada kami kelompok 8. Kami akan membahas materi tentang lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Febrina Amelia Utami. Yang kedua, saya sendiri, Latifah Az-Zahra Nasir. Yang ketiga, Karina Lolo Limbong. Dan yang keempat, Windy Trinadia. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai sekumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan rumah tangga, rukun warga, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan internal organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan organisasi dan mempengaruhi langsung setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk lingkungan internal organisasi yaitu 1. Pemilik organisasi, 2. Tim manajemen, 3. Para anggota atau para pekerja, 4. Lingkungan fisik organisasi. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan ini terkait dengan kegiatan operasional dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan, dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelanggan atau customer. Para pelanggan atau konsumen adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Dapat dikatakan bahwa para pelanggan merupakan
Salah satu alasan kuat mengapa sebuah organisasi perusahaan berdiri dan beroperasi, para pelanggan inilah sumber pendapatan organisasi. Yang kedua itu ada pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Jika pelanggan lebih tertarik untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan dari pesaing, maka otomatis pelanggan tidak akan mendapatkan dari organisasi kita. Dan sebaliknya. Yang ketiga itu ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Sebuah perusahaan sepatu, contohnya, sebuah perusahaan sepatu sangat tergantung sekali dengan para pemasok bahan baku sepatu, dari mulai pemasok kulit, pemasok lem, pemasok benang, dan sebagainya. Ketergantungan ini tidak saja dilihat dari sisi bahan bakunya, tetapi juga dari harga yang ditawarkannya. Jika harga bahan baku ditawarkan mahal, maka hal tersebut akan berdampak pada jumlah biaya produksi yang menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga yang akan ditawarkan pada para pelanggan cenderung akan lebih tinggi atau mahal. Yang keempat adalah partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya itu kayak misalnya untuk bisnis jual bakso tahu, maka di antara partner sales kita adalah penjual teh botol. Di satu sisi kita perlu untuk menjual bakso kita, di sisi lain penjual teh botol perlu menjual minumannya. Yang kelima itu adalah regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Agar keadaan tersebut dapat terwujud, maka perlu dibuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat dan secara konsisten dijalankan pula oleh semua pihak di masyarakat tersebut. Yang keenam itu ada pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dan membangun di segala bidang. Sebuah perusahaan perlu memahami pemerintah karena perusahaan perlu memahami arah dan setiap kebijakan yang diambil pemerintah, dampaknya terhadap kegiatan bisnis, dan peluang apa yang dapat diambil dari tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai hal. Selanjutnya ada lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan memengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Dia dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi guna perluasan pasar atau perluasan jumlah pelanggan di luar negara. Peluang lain juga bisa diperoleh jika kita memerlukan pasokan bahan baku dari negara lain yang mungkin harga lebih murah daripada barang lokal. Bisnis internasional. Bisnis internasional terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, foreign trade, yang merupakan kegiatan yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara dan aktivitas cenderung identik dengan aktivitas ekspor-impor. Yang kedua ada trade in service, yang merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods. Dan yang ketiga ada portfolio investment, yang merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Dan yang keempat ada direct investment, yang merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, yang pertama ada kontrol dalam perdagangan internasional,
Yang kedua, komunitas ekonomi internasional atau ekonomi komunitas. Dan yang ketiga ada perbedaan budaya antar negara atau cultural differences across nations. Selanjutnya, budaya, organisasi, dan kegiatan bisnis. Yang pertama, pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Yang kedua, faktor penentu terbentuknya. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Yang ketiga, manajemen bagi budaya organisasi. Para manajer harus tahu persis budaya organisasi seperti apa yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario, budaya, dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kemampuan adaptasi dari perusahaan itu sendiri. Kadangkala para manajer perlu memasukkan orang luar agar budaya organisasi berubah. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat teman-teman menyaksikan video kami yang selanjutnya.